Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung ngebongkar perjalanan hidup seorang tokoh yang jujur aja luar biasa banget, Abdurrahman Wahid, atau yang pasti lebih akrab di telinga kita, Gus Dur. Beliau lahir tahun 1940 di Jombang, tumbuh di tengah keluarga ulama yang sangat dihormati. Coba bayangin, ayahnya itu Wahid Hasyim, tokoh sentral di Kementerian Agama, dan kakeknya Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dari akar tradisional yang super kuat inilah, lahir sosok yang nantinya bakal ngubah arah bangsa kita secara drastis. Nah, yang bikin sosok Gus Dur ini super menarik adalah paradoks identitasnya. Beliau ini sama sekali bukan tipe orang yang bisa dikotak-kotakan. Beliau dengan gampangnya gonta-ganti topi peran. Mulai dari ulama panutan umat, intelektual muslim yang super open-minded, Presiden Republik Indonesia, sampai pembela hak asasi manusia yang gak ada takutnya. Gimana coba caranya satu orang bisa ngejalanin itu semua barengan? Itulah yang bakal kita bedah bareng-bareng sekarang. Biar gampang, kita punya 5 poin yang bakal jadi peta jalan kita hari ini. Pertama, kita lihat jejak awal sang ulama. Kedua, perannya sebagai penggerak demokrasi dan reformasi. Ketiga, gebrakan beliau saat jadi presiden. Keempat, posisinya sebagai bapak pluralisme dan kemanusiaan. Dan terakhir, kelima, warisan visi masa depannya buat kita semua. Oke, kita masuk ke bagian pertama, jejak awal sang ulama. Kalau kita ngomongin pendidikan seorang Gus Dur, perjalanannya tuh keren banget. Gak cuma mondok di pesantren Tebu Ireng dan Krapyak yang tradisinya udah ngakar, beliau juga terbang jauh buat kuliah di Universitas Al-Azhar di Mesir, terus lanjut lagi ke Universitas Baghdad di Irak. Kenapa nih krusial? Karena di Timur Tengah inilah beliau terekspos sama berbagai bahasa dan budaya asing. Pengalaman ini loh yang ngebentuk mindsetnya. Makanya beliau nggak cuma jago ilmu agama secara teks, tapi juga punya pemikiran yang terbuka, pluralis, dan wawasan global yang luas banget, baik di politik maupun budaya. Titik baliknya tuh kelihatan jelas waktu beliau jadi Ketua Umum PBNU dari tahun 1984 sampai 1999. Di bawah pimpinan beliau, Gus Dur jadi arsitek utama yang mengembalikan NU ke kitah 1926. Ini bukan langkah kecil. Ini pergeseran strategis yang monumental banget. Secara perlahan tapi pasti, Gus Dur narik NU keluar dari pusaran politik praktis dan balikin fokus mereka ke tujuan awal, yaitu dakwah sosial dan keagamaan. Jadi, urusan ngebina umat dan iman itu ditaruh jauh di atas urusan manuver politik. Lanjut ke bagian 2, penggerak demokrasi dan reformasi. Nah, masuk ke era akhir 90-an, catatan sejarah nunjukin kalau Gus Dur ini adalah salah satu tokoh sentral dalam gerakan reformasi 98 yang akhirnya ngakhirin rezim Orde Baru. Target beliau waktu itu jelas dan tegas. Beliau konsisten banget ada di garis depan buat merjuangin kebebasan berpendapat yang tadinya dibungkam habis-habisan. Beliau juga terus dorong supaya sistem politik kita jadi lebih demokratis dan menuntut penghapusan praktek otoriter. Di masa transisi yang super tegang itu, suara beliau benar-benar jadi penyeimbang yang didengar banyak pihak. Masuk ke bagian ketiga nih, gebrakan Presiden Republik Indonesia. Nggak lama setelah itu, Abdurrahman Wahid secara mengejutkan terpilih jadi presiden kita yang keempat, ngerusin B.J. Habibie dari tahun 1999 sampai 2001. Memang sih, masa jabatannya lumayan singkat, cuma sekitar 2 tahun aja. Tapi jangan salah, kepresidenan beliau ini sama sekali bukan sekedar masa transisi yang sepi-sepi aja. Justru sebaliknya, periode ini dipenuhi sama tindakan-tindakan cepat, berani, dan pastinya sangat progresif. Coba kita perhatiin gimana idealisme Gus Dur ini diubah jadi aksi nyata waktu jadi presiden. Bener-bener bikin galeng-galeng kepala. Beliau ngebuktiin komitmennya sama demokrasi dan kebebasan pers. Terus, ini yang paling bersejarah, beliau ngambil langkah berani buat ngapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Salah satunya dengan resmi ngebolehin perayaan Imlek di ruang publik. Dan yang paling radikal, beliau nekat ngebubarin Departemen Penerangan, institusi yang selama puluhan tahun dipakai buat ngontrol dan ngebatasin informasi ke masyarakat. Tembok diskriminasi dan kontrol negara bener-bener diruntuhkan sama beliau. Sekarang kita masuk ke bagian 4, Bapak Pluralisme dan Kemanusiaan. Kalau kita dengar julukan Bapak Pluralisme Indonesia, gelar ini jelas nggak datang dari ruang hampa ya. Ini adalah pengakuan nyata buat advokasi beliau yang nggak ada capeknya dalam ngebela kebebasan beragama dan pentingnya ngobrol lintas agama. Di saat negara kita sering banget panas karena sekat-sekat perbedaan, Gus Dur berani berdiri di tengah. Beliau jadi jembatan, mastiin kalau keberagaman Indonesia itu sebenarnya adalah kekuatan utama kita, bukan kelemahan yang harus ditakuti. Terus kamu mungkin mikir, gimana caranya beliau nyelarasin iman Islamnya yang kuat banget dengan negara yang super majemuk ini? Kuncinya ada di konsep wasatiyah atau Islam moderat. Gus Dur itu pemikir yang fleksibel. Beliau percaya banget kalau pemikiran Islam itu harus moderat, bisa beradaptasi sama konteks zaman, dan pastinya ramah sama budaya lokal. Jadi, nilai-nilai Islam dipadukan biar klop sama nilai kebangsaan kita. Harmoni inilah yang jadi fondasi cara beliau ngelihat toleransi.
Pastinya, nyaga toleransi di negara segede Indonesia itu nggak bisa cuma sebatas teori manis di atas kertas. Pas ngadepin konflik nyata, entah itu gesekan antar agama atau etnis di daerah, Gus Dur punya 3 langkah praktis andalan. Pertama, dialog. Buka obrolan supaya semua pihak saling dengar. Kedua, kemanusiaan. Taruh nilai-nilai kemanusiaan di atas ego kelompok manapun. Dan ketiga, ujungnya harus selalu rekonsiliasi buat ngerajut ulang perdamaian yang sempat sobek. Dan kemanusiaan Gus Dur ini nggak cuma soal ngedamain orang yang lagi berantem loh. Beliau itu konsisten banget pasang badan buat mereka yang nggak punya suara. Beliau beneran jadi perisai buat minoritas agama yang terancam, ngebela kelompok-kelompok marginal yang disingkirin, sampai jadi pembela buat korban-korban pelanggaran HAM. Buat Gus Dur, kemanusiaan itu literal tanpa batas. Nggak peduli apa ideologinya atau dari mana asalnya, kalau ada yang tertindas, ya wajib dibela. Titik. Nah, setelah ngelihat rentetan fakta dan gebrakan yang beliau lakuin, coba deh kita renungin sebentar. Sebenarnya, apa sih dampak perjuangan Gus Dur ini buat kehidupan kita hari ini? Gimana jejak langkah masa lalunya ngebentuk realitas kebangsaan yang lagi kita jalanin sekarang ini? Ini bawa kita ke bagian terakhir, warisan visi masa depan. Kalau kita rangkum, warisan beliau ini luar biasa berasa sampai detik ini. Kebebasan ruang budaya yang kita nikmatin, kebebasan kita nulis dan ngomong lewat pers, itu semua adalah turunan langsung dari visinya Gus Dur. Pengaruh abadinya terus hidup lewat demokrasi Indonesia yang makin matang, toleransi antaragama yang terus kita upayakan, dan masyarakat sipil yang makin kuat ngawal negara. Gak heran kalau nama beliau diabadikan di banyak lembaga, karena visinya memang benar-benar melampaui zamannya. Jadi sebagai penutup, Abdurrahman Wahid itu lebih dari sekedar tokoh sejarah. Beliau adalah seorang humanis yang super visioner. Identitasnya yang macam-macam, sebagai santri, ulama, pemikir global, sampai presiden, itu ngebaur jadi satu kekuatan yang sukses ngebentuk Indonesia yang lebih modern dan toleran. Tapi ada satu pertanyaan menarik nih buat kita bawa pulang. Gimana ceritanya seorang pria yang lahir dari tradisi pesantren yang sangat kental malah menjelma jadi katalisator paling progresif yang pernah dimiliki bangsa ini? Ini jelas ngebuktiin ke kita semua kalau tradisi dan kemajuan itu bukanlah musuh, tapi justru kawan sejalan yang luar biasa kuat. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.